wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah, para salikin rahimakumullah. Mari pertama kali kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya. Insyaallah moga-moga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, khususnya kepada guru-guru kami, guru-guru saya, izinkan saya pada pagi hari ini untuk meneruskan ngaji Maqasidur Riayah, dan ini masih di kiat ke 69 dari 91, dan ini bicara tentang nafsu. Jadi setelah takwa kita bicara riya, bicara ikhlas, sekarang bicara nafsu dengan segala penyakitnya. Minggu lalu kita pada satu tahap atau satu ujung pembahasan adalah nafsu itulah yang menggoda di ujung. Bukan hanya di ujung, bahayanya di ujung, tapi juga di awal. Dan bisa melahirkan ma wa'adathu minat ta'ati bimasyati al-ma'asin idzam. Jadi bisa membelokkan dari awalnya taat, ya, dengan nafsu itulah dibelokkan menjadi bimaksiatin dengan maksiat au ma'asin, dan juga maksiat-maksiat dalam bentuk yang lain yang idzam, yang lebih besar lagi. Nah, karena itu mari kita lanjutkan para salikin rahimahullah. Wa qala al-alif bi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mathaluha fi ghadriha wa ghururiha illa kamathali rajulin wa'adaka annahu yusa'iduka 'inda ad-darurah wa yansuruka 'inda al-ghalabah fa idza hadathat ad-daruratul ghalabah khadalaka wa aslamaka lil halakah. Peranan nafsu di dalam diri manusia itu mataluha diperumpamakan fi ghadriha wa ghururiha, yaitu pengkhianatan, penipuan. Jadi ujung kata kunci dari nafsu itu adalah ghadriha wa ghururiha, pengkhianatan dan penipuan. Ya, artinya ada halusinasi, ada sesuatu yang awalnya dianggap indah tapi sebetulnya menghancurkan. Awalnya nikmat tapi sebetulnya dia adalah membunuh diri sendiri. Awalnya adalah sesuatu yang membahagiakan tapi menyengsarakan. Itulah kata kunci dari nafsu itu di situ. Ghadriha wa ghururiha. Jadi penipuan dan pengkhianatan. Ya, illa kamathali rajulin wa'adaka annahu sa'iduka 'inda darurah. Ini jin pada kita orang laki disindir, ya, diibaratkan sebagai rajulun, sebagai orang laki, ya, wa'ada annahu, dan dia berjanji membantu, ya, yusa'iduka, membantu, membahagiakan, 'inda darurah, kepada seseorang yang dalam keadaan darurah, ya,
Wa yansuru 'indal ghalabah, dan dia menolongmu ya saat kita itu takluk, saat kita itu rendah. Ini kritik buat kita orang laki. Biasanya pandai menaklukkan ya kepada seseorang pasangan, tapi hanya ditaklukkan darurah. Ketika pasangannya sudah lemah, ya, malah ditinggal. Ini kita yang laki-laki introspeksi ya. Biasanya pintar ngerayu, begitu kena tidak bertanggung jawab. Kira-kira kan begitu. Nah itulah nafsu. Itulah nafsu. Jadi inda darurah, saat ada seseorang lemah, datanglah seorang lelaki pura-pura membantu ya pada saat yang ingin dibantu itu sedang lemah. Ya pasti kan kelepek-kelepek, orang sedang ini, sedang begitu, ada penolong, ada raja, kira-kira. Nah, faidah kata darurat wal ghalabah, namun saat terjadi kondisi darurat dan penaklukan itu, artinya sudah datang, sang perempuan sudah menjatuhkan pilihannya kepada seorang laki itu, khadaka wa aslamaka lil halakah, malah dibiarkan. Khadalaka, maka ya bahasa Jawanya dipekno ya, ditokno ae. Padahal sudah berharap. Itulah ya, wa aslamaka lil halakah, dan dia itu menyerahkanmu padahal lil halakah, untuk sebuah kehancuran. Jadi inilah cita sebuah nafsu itu untuk menghancurkan orang. Dijanjikan, udah ngebantu, ikut sini, ikut kelompok ini, senang-senang, ada dunia malamnya, asik. Nah gitu kan, dikasih hiburan. Pada saat orang itu membutuhkan ketenangan jiwa, bukan baca Quran, bukan sholat malam, malah digeret ke hal-hal seperti itu, seakan-akan menyelesaikan, tapi sesungguhnya itu kan halakah, menghancurkan. Itulah nafsu ya. Walikid biha wa ikhlafa wa dia amthilatun minha ya. Ada beberapa contoh. Sekarang dikasih contoh oleh Syekh Izzuddin. Mengapa ini seorang datang sebagai pahlawan, tapi sesungguhnya ujungnya bukan pahlawan ya. Contohnya apa yang di bahasa Jawanya dijeluntrungno ya, tersesatkan ya. Awalnya dijanjiin tapi sebetulnya disesatkan. Misalkan ya, anta'idaka bil hilmi indaka jahlal jahilin au adiyatil mu'dhina fa idza jala 'alaika jahilun. Ada satu saat nafsu itu ta'idaka bil hilmi, membantumu kesabaran. Hilmin itu sabar. Sabar, kenyal, tahan, itu hilmin. Kalau sabar itu lebih pada induran fisik. Tapi kalau hilmin itu lebih pada nuraninya, sabar. Diuji apapun hilm. Ya, sabar. Indah jahilin, di dalam tindakan bodoh orang-orang bodoh ya. Jadi ada satu situasi seperti itu. Fa idza ja'ila 'alaika jahilun ya, atau gangguan para orang-orang yang jahil itu. Ini dalam suatu tertentu ada menjanjikan sabar. Ini lagi diuji, ini lagi ini, ada orang membodohimu, sabar, kira-kira gitu. Au adaka mu'dhin al-akhlafta wa'adaha. Namun demikian ya, seseorang yang ada situasi yang bodoh tadi, dihadiri seseorang untuk minta sabar, maka dengan demikian orang-orang itu mengganggumu. Nah, dalam mengganggu seperti itu ya, kesabaran itu menjadi hilang, akhlaf tawadaha, dan ingkar janji karena nafsu itu. Jadi nafsu itu
menggiring pada satu situasi yang orang masuk dalam perangkapnya, perangkap keindahan, perangkap dunia, perangkap kesenangan. Tapi kalau sudah masuk situ, maka nafsu itu hilang. Saya sudah dapat mangsa 1, sudah mangsa 2, mangsa jamaah 1 sekian banyak itu. Nah, ini caranya dari nafsu untuk menggiring seseorang itu masuk di dalam perangkapnya. Falam tahlum anhu wartakabtu min sabbihi wa idrahi wa sa'i fi adiyatihi ma la yahillu misluhu. Ya, falam tahlum anhu wartakab minhu sababi, maka dengan demikian orang itu ya menjadi tidak ingat lagi untuk wa min sababi wa idrahi. Ya, kemudian dia tidak lagi bisa sabar. Awalnya sabar, sudah orang terperangkap di dalam satu hal yang salah, nafsunya sudah lari, orang sudah terperangkap, nah dia menjadi tidak sabar, bahkan jatuh di dalam sebuah pelukan kesenangan dunia dan dia semakin hancur. Katakan gitu kan? Wasa'i fi adiyati ma la yakhillu misluhu, dan orang itu ya menjadi gerundel bahasa Jawanya, dan dia menjadi mengganggu. Tindakan yang semacam itu adalah tindakan yang tidak mala yakhillu misluhu, yang seharusnya orang nggak sabar itu atas ujian itu kan nggak boleh. Tapi karena seseorang sudah tergoda dengan nafsu tadi, menjadi dirinya itu tidak sabar. Jadi dengan demikian sabar itu bisa nafsu itu bisa menggoda di ujung di niat, bisa di akhir yang dia itu dibelokkan, dan itu membahayakan. Nah, sekarang contoh lagi. Wa minha an ta'idaka li ikhlasi fi jamil af'al. Nafsu awalnya juga menggoda, juga memberikan motivasi. Oh ya, sholat itu bagus. Oh ya, pengajian bagus. Oh ya, zikir itu bagus. Dimotivasi nafsu hadir. Jadi orang berzikirnya itu bukan karena hati tapi nafsu. Ya. Nah, ta'idaka bil ihsan min jami' ahwal, pada awalnya nafsu itu menjadikan kamu dalam hal ikhlas, bil ikhlas fi jamil afal, di dalam semua amal kita. Ikhlas ya, bismillah saya ikhlas. Katakan, mana bantu ikhlas? Ikhlas. Nah, wa alla taf'ala illa wahdah, dan itu semua melakukannya karena Allah semata. Awalnya, ya, awalnya. Nah, nafsu datang. Jadi awalnya itu dimotivasi, terus nafsu di tengah datang. Fa'idha sanahta ibadah, maka saat kemudian kamu melaksanakan ibadah, wajadta man turaiyah, kemudian kau didatangi satu kelompok orang yang banyak. Oh, Pak itu hebat ya, ilmunya bagus, ibu itu bagus ya, luar biasa, rajin pengajian. Nah, di situ langsung dipuji kan? Nah, nafsunya mulai muncul. Saat wajada mantura'iyah, ketika mendapati banyak orang mantura'iyah, muncullah penyakit namanya ra'iyah, riya. Ya, kepadanya itu hadir. Wadarta bika, kemudian dia hadir. Wa naqadat armaha, kemudian nafsu itu mengkhianatimu, ya. Wara'at bi a'maliha, karena dia itu melihat ra'iyah bi a'maliyah dengan amal-amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, awalnya kita ikhlas karena banyak orang menjadi riya. Ketika riya, pura-pura amalannya ditambah, ya kan? Dengan demikian dia itu li'akromiyah wa a'zumiyah. Orang itu beramal itu karena untuk dimuliakan,
dan dipuji-puji, bukan karena lillahi ta'ala seperti tadi, tapi karena linnas, ya. Wa tasona'tu bi ahwaliha wa aqwaliha, karena itu mereka serta akhirnya berpura-pura dengan tindakan dan kata-katanya. Akhirnya karena sudah kena penyakit tadi, penyakit riya, ya kalau di rumah sudah nggak mau mengamalkan amalannya, tapi kalau di banyak orang pura-pura alim, nah karena itu dia sudah membohongi terhadap amal-amalnya diri sendiri, membohongi masyarakat, dan membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam kitab yang kemarin, kitab yang sama ini di bab tentang riya, ini dosanya 3 kali lipat. Dirinya dibohongi, masyarakat dibohongi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dibohongi dengan riyanya itu. Yang di hadapan orang banyak seakan-akan ikhlas, tapi sesungguhnya tidak. Ya. Para salikin itu ya. Contoh ketiga, wa minha an ta'idda bil wara' inda husuliha asbabihi. Wa minha, dan dari sebagian orang, minha tergoda oleh nafsu, an ta'idda, nafsu itu adalah menjanjikanmu, bil wara', dengan sikap yang wara', inda husul asbabih, saat kamu itu mendapatkan perantara-perantara wara' tersebut. Wara' itu adalah menjalankan sesuatu yang tidak patut. Jadi seseorang yang sudah pada tahap ingin kembali kepada Allah, suluh ilallah, itu biasanya menjaga wara'. Ngomong sak ngomong, pakaian sak pakaian. Yang dulu biasanya kalau jalan ke mall pakai celana pendek, ya kaosannya lengan pendek gitu ya, itu sudah merasa enggak pantas saya itu. Karena itu sudah bicara sama Allah, masa lengannya ketok, masa dengkulnya ke bawah, pahanya di atas kelihatan, nah, itu. Padahal kan sekarang lagi tren kan, orang jalan sudah umur 60, celana pendek ya, sepatunya tanpa kaos kaki itu kan, orang laki, orang tua-tua itu waduh trendy banget. Nah ini berarti belum waro. Ya, kalau sudah waro itu sudah mengukur diri, pantas enggak ya? Wis rasa isinya itu gede, itu kalau orang waro. Nah, ketika situasi dalam perantara yang dia menjadi waro, dia waro. Ya. Tapi faida khazra asbabahu, saat tidak mendapatkan perantara itu, ya, lam tatawar, kau menjadi tidak warok lagi. Lek di depan wong akeh ae ketok-ketoke warok. Tapi lek ndak ana wong, oh itu melebihi dari serigala berbulu domba, kan gitu kan? Maaf ya dengan segala hormat. Lek ana wonge sok alim. Ya, dingklu, tapi lek ndak ana wong jelalatan. Ya, mana yang dilihat ya jelalatan, kan gitu ya. Lah ini adalah orang yang tidak ikhlas waroknya itu, tapi ini adalah karena sudah ada nafsu. Nafsunya itu menggoda lagi. Ya. Wartakabat a'dama subhat, maka dengan demikian kau melakukan subhat lagi yang terbesar. Hal-hal yang subhat itu diamalkan lagi. Orang nggak pernah tanya, ini rezeki dari mana? Kok kamu ngasih ini karena apa? Wah, inilah umum kan? Boleh rezeki yang haramnya angel, apalagi yang subhat. Nah, udah hilang akal budi nuroniyahnya, kolbunnya itu udah hilang. Karena dia dalam posisi yang betul-betul dalam posisi yang menjadikan dia itu adalah tidak posisi yang bagus gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah contoh dari apa? Dari yang dikatakan nafsu itu bisa menjadikan kamu warok, tetapi ujungnya dia tidak warok
karena dia itu adalah menggodamu. Jadi pokoknya nafsu itu adalah menghancurkan seluruh amalan kita di ujung. A'dhamu subhat ghadran min wakillata haya'in mir rabbiha. Kalau sudah orang biasa melakukan tadi subhat, orang sudah tidak warok, maka ghadran minha wakillah haya, dia menjadi tidak punya lagi malu. Killah haya, dia tidak punya rasa malu atau malunya kecil min rabbiha dari Allah. Karena nafsu itu sudah mengkhianati terhadap kita itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya, godaan dari nafsu itu sangat luar biasa yang menggoda kita itu, sehingga apa ya istilahnya itu apa kalau di dalam surat Al-Quran itu, orang yang riya, orang yang tidak ada warok itu seperti halnya orang yang beramal di atas debu, di atas apa batu, kemudian hujan hilanglah. Nah, tugasnya nafsu itu menghilangkan amal manusia. Salah satu bentuknya adalah riya. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya yang perlu kita lihat adalah ya ini Tuhan aja dikhianati ya. Karena dia pura-pura warok tapi sebetulnya tidak, pura-pura ikhlas tapi sebetulnya tidak. Jadi dengan demikian dia itu adalah mengkhianati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya contoh lain, wa min dzalika anta'idza bizuhud. Wa min dzalika, terhadap hal seperti itu, nafsu maksudnya itu anta'idza, menjanjikan kamu bizuhdi, dengan zuhud. Artinya dengan zuhud. Zuhud itu adalah tidak kedunian. Tidak kedunian itu zuhud. Kalau qanaah itu adalah nrimo ning pandume Gusti Allah. Kalau zuhud itu adalah tidak tergantung urusan dunia, walaupun dia berlimpah urusan dunia, tapi tidak, dia itu merasa memiliki zuhud. Ya, dia hidupnya sederhana, tidak berboya-boya, meskipun punya. Ya, manusia itu kalau umur sudah kita itu ya, Bapak Ibu sekalian ya, umur 50-60 ya punya, tapi mangane kan kembali kulupan kan. Ini maaf yang Tulungagungan ya, orang Jawa Timuran ya. Makan kita itu ya kulupan lagi, makan kita itu urap lagi ya, dan yang rebus-rebusan. Padahal beli yang lain bisa, tapi mengurangi. Nah, ini artinya orang dalam arti ini memegang teguh kesederhanaan. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ya, zuhud itu tidak bergantung dalam hal urusan dunia. Kalau qanaah, nerimo terhadap urusan Allah. Kita diberi banyak, ya zuhud juga. Tidak usah ditunjuk-tunjukkan. Ya, az-zuhdi fil asya, dalam hal banyak kita itu zuhud. Qabla tamulluka bil qudrah 'alaiha. Ya, sebelum memiliki dan kau belum mempunyai kemampuan itu, zuhud. Ketika sederhana, masih biasa, tidak punya apa-apa, zuhud aja, zuhud. Nah, fa idza malaktaha wa qadrata 'alaiha, tapi saat seseorang itu diuji dengan kelebihan, diuji dengan kemampuan yang tinggi, ya, 'alaiha, kepada orang itu, ya, ini ujian itu. Orang itu kalau diuji, maaf, astagfirullahaladzim, orang diuji miskin itu biasa. Tapi kalau diuji kelebihan, mampu, punya jabatan, hidupnya kelihatannya enak, kok masih rajin belajar, taklim, sholat malam, tawajuhan. Nah, ini berat ujiannya.
Lawang itu kalau kedonyan itu lali ya kalau ibadahnya. Sholat malamnya juga enggak trep kok. Karena apa? Capek kerja, sore kerja, malam kerja, tengah malam akhirnya tidak jadi sholat. Nah itu ujiannya orang mampu. Maaf, kalau ujiannya orang biasa, artinya fakir, ya fakir itu artinya tidak membutuhkan Allah, tapi posisinya dia itu membutuhkan. Nah, kalau fakir biasanya ya gimana orang hidupnya itu kerja situ dapatnya itu ya sudah. Kok fakir tidak mau zuhud? Nah, ini ada ya, astagfirullahaladzim, maafkan saya, ada orang itu nggak mampu tapi sombongnya bukan main. Banyak yang kita itu menemukan itu. Nah, yang punya aja zuhud loh, yang nggak punya kok sombong. Nah, ini adalah setan, nafsu itu datang. Jadi faida malaktaha wa qadratan 'alaiha takalabta 'alaiha, maka dengan demikian wastatat ruhbutuka fiha, maka dengan demikian begitu gigih dengan hasilmu ya, padahal hal tersebut itu sangat besar. Artinya belum punya itu biasa zuhud, tapi setelah punya tidak zuhud. Itu apa? Nafsu. Awal cari rezeki, ada rezeki ya 1 bulan berapa ya? Ya kita sebut saja gajinya 10 juta, syukur. 20 juta, syukur. Naik ke 50 juta, lupa. Ya, ini artinya waktu biasa zuhud, begitu punya dia nggak zuhud lagi. Inilah yang orang itu kadang-kadang tergelincir dalam ujian-ujian seperti itu. Diuji saat orang tidak mampu biasa. Ya. Begitu dia mampu, lupa. Begitu jadi S1 biasa, S2 mulai sombong, S3 mulai sombong. Lah ini penyakit ya, kalau orang merasa S3 itu kan tidak mau dengerin orang lain. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan pengajian. Saya itu sudah pintar loh kok dengarkan uang ya. Manusia kan ada lubang kecilnya. Orang lain pasti mempunyai kelebihan. Nah ini berarti Anda tidak zuhud di dalam ilmu. Zuhud di dalam ilmu berarti kita selalu minta dan selalu butuh terhadap masukan, nasihat dari orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian itu 3 contoh ya. 4 contoh di mana tikungan-tikungan, jebakan-jebakan nafsu itu ada di ujung. Pertama, menjanjikan sabar ternyata tidak sabar. 2, menjanjikan ikhlas ternyata riya. Ketiga, menjanjikan warok ternyata tidak. Yang keempat, menjanjikan zuhud. Kalau biasa, tapi kalau sudah jadi tokoh kaya raya udah nggak ada zuhud lagi, haus lagi, ingin lagi, berarti sudah rezekinya itu karena nafsu, bukan karena keikhlasan. Nah, masih ada kira-kira 2 contoh lagi, tapi waktunya nggak cukup. Kita akan bahas di hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin salah kata, salah ucap, menyinggung perasaan dari Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya dengan lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga ngaji kita ini mendapatkan ridho, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.